Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Kita membahas mengenai eliminasi Gauss. Sekarang kita melanjutkan materi kemarin yaitu mengenai dekomposisi LU. Ini sama sebenarnya dengan eliminasi Gauss ya. Sama-sama mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Kita mencari solusi berapa nilai variabel yang ada dari suatu persamaan linear. Nah, dekomposisi ya, kita bahas dulu dari judulnya. Dekomposisi ini artinya adalah pemfaktoran atau penguraian atau pemecahan masalah dari suatu masalah yang rumit, kompleks menjadi suatu bagian-bagian yang lebih simpel atau lebih sederhana, sehingga nantinya bisa dianalisis, bisa dipahami dengan mudah. LU ini singkatan dari L itu adalah Lower Triangular Matrix. Lower triangular matrix atau matriks segitiga bawah. U ini adalah upper triangular matrix atau matriks segitiga atas. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa matriks segitiga bawah L ini itu adalah matriks persegi di mana elemen diagonal semua elemen yang ada di atas diagonal utama itu bernilai 0. Kalau matriks segitiga atas atau upper triangular matrix itu semua elemen-elemen yang di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Itu bedanya antara matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Nah, eliminasi kita flashback dulu ya. Kita recall kembali materi yang sebelumnya mengenai eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu dapat digunakan untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear yang biasa kita gambarkan atau kita modelkan dalam bentuk matematika itu menjadi suatu persamaan A dikali X sama dengan B. A itu adalah matriks ya yang berukuran N kali N, matriks persegi. X dan B itu adalah matriks atau vektor yang berukuran N kali 1 yang dimana ukurannya itu menyesuaikan dari matriks A-nya. Kalau matriks A-nya berukuran 3 kali 3, berarti X dan B-nya ini berukuran 3 kali 1. Kalau A-nya berukuran 2 kali 2, berarti X dan B-nya ini berukuran 2 kali 1, dan seterusnya. Nah, penggunaan eliminasi Gauss ini ternyata punya kekurangan. Apa kekurangannya? Nah, kekurangannya itu tidak akan menjadi efisien, ya, tidak akan menjadi efisien ketika digunakan untuk mencari solusi dari dua sistem persamaan linear dengan matriks koefisien A itu yang sama, tetapi memiliki vektor konstanta B yang berbeda. Jadi ternyata penggunaan eliminasi Gauss ini punya suatu kekurangan. Nah, oleh karena itu kita di sini menggunakan suatu metode lain, yaitu metode dekomposisi LU, di mana metode ini itu menawarkan pendekatan lain sehingga pengerjaan eliminasi pada matriks A-nya itu dapat terpisah dari manipulasi vektor B. Nah, jadi intinya dekomposisi LU itu nanti dari matriks A X sama dengan B, matriks A-nya ini yang kita dekomposisi atau kita faktorisasi atau kita uraikan menjadi suatu matriks perkalian matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas. Jadi A itu nanti kita uraikan menjadi perkalian matriks segitiga bawah yaitu L dengan matriks segitiga atas yaitu U. Nah, dalam menentukan L dan U-nya ini itu nanti ada metodenya. Namanya adalah metode Doolittle yang akan kita bahas nanti ya. Nah, ini masih keterkaitan antara dekomposisi LU dengan sistem persamaan linear. Jadi persamaan yang pertama tadi yang awalnya adalah AX sama dengan B itu dapat diubah ke dalam bentuk di bawah ini. Kita asumsikan matriks A-nya itu berukuran 3 kali 3. Nah, di mana kita asumsikan UX sama dengan D. U ini adalah matriks segitiga atas yang sudah melalui proses yang namanya adalah OBE ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu eliminasi Gauss. Kita ubah matriks A-nya ini nanti ke dalam matriks segitiga atas, yaitu seperti ini.
Kita definisikan di sini atau kita simbolkan dengan matriks U ya. Jadi semua elemen yang di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Ini 0, 0, 0. U dikali X sama dengan D. Nah, perhatikan bahwa persamaan di atas itu merupakan hasil yang dicapai pada tahap forward elimination jika eliminasi Gauss diterapkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan dua tadi itu bisa kita ubah atau bisa kita bentuk menjadi persamaan seperti ini. Kan tadi itu awalnya UX sama dengan D, lalu kita ubah menjadi UX min D sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Lalu kita misalkan ada matriks segitiga bawah ya, L. Matriks segitiga bawah yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, tetapi pada matriks ini punya syarat lain. Syaratnya adalah elemen diagonal-diagonalnya itu adalah satu. Ya, semua elemen diagonalnya itu bernilai satu. Ini syarat tambahan ya untuk matriks L. Kemudian kita kalikan ya, kita kalikan UX min D ini dengan L. Lalu kita sama dengankan dengan AX min B. Pernyataan yang di awal tadi ya. Jadi L kita kalikan dengan UX dikurangi D itu sama dengan X dikurangi B. Lalu yang bagian kiri ini bisa kita uraikan menjadi L dikali UX dikurangi L dikali D sama dengan AX min B. Nah, dari sini kita cocokkan aja yang bersesuaian, yaitu LU di sini sama dengan A ya, menjadi persamaan yang kelima, lalu LD di sini itu sama dengan B. Di sini menjadi persamaan yang keenam ya. Kira-kira begitu untuk penurunan rumusnya. Nah, strategi untuk mendapatkan solusi AX sama dengan B itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, matriks A difaktorkan ya menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U, yaitu rumusnya A sama dengan L dikali U tadi. Lalu yang kedua, persamaan 6 digunakan untuk mencari vektor D secara forward substitution yang tadi itu. Lalu yang nomor 3, vektor D yang didapatkan pada nomor 2 akan digunakan pada persamaan 3 untuk mencari nilai X secara back substitution. Ini gampangannya nanti akan kita terapkan langsung ke contoh soal ya. Karena kalau secara teori kan masih agak susah kita memahaminya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini untuk penggunaan dekomposisi LU. Jadi awalnya kita punya suatu sistem A dikali X sama dengan B ya. Lalu kita dekomposisi matriks A-nya, matriks koefisien A ini menjadi perkalian dari matriks segitiga atas U dengan matriks segitiga bawah L. Jadi A-nya itu kita uraikan, kita dekomposisi menjadi perkalian U dengan L. Lalu di sini ternyata hasil L yang dibentuk ini nanti akan dikombinasikan dengan matriks D. Sehingga hasilnya adalah matriks B ya, matriks B yang di awal ini atau vektor B. Nah, matriks D yang diperoleh ini itu nanti adalah hasil dari perkalian matriks U atau matriks segitiga atas dengan variabelnya yaitu variabel X ya atau matriks X. Nah, matriks X ini nanti adalah nilai yang diperoleh atau solusi yang bisa diperoleh dari sistem persamaan linier. Nah, metode yang digunakan adalah metode forward atau metode backward substitution ya. Nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Oke, kita masuk ke dekomposisi Doolittle. Jadi dekomposisi Doolittle merupakan salah satu metode untuk memfaktorkan matriks koefisien A ke dalam dua matriks ya. Jadi A itu sama dengan LU, perkalian dari matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas, tetapi L-nya di sini perhatikan itu punya syarat elemen diagonal utamanya itu harus satu ya. Jadi kalau kita punya matriks segitiga bawah ya, elemen diagonal utamanya itu harus bernilai satu. Di sini berarti 0. Nah, yang di sini tuh bebas. Bisa A, B, C. Gitu ya. Kira-kira gitu. Untuk U-nya, matriks segitiga atasnya ini bebas. Tidak punya syarat. Tidak punya syarat seperti yang disyaratkan pada matriks segitiga bawah.
Nah, ini kegunaannya jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, AX sama dengan B, digunakan untuk mempercepat perhitungan numerik, bisa untuk mencari inverse, determinan, atau iterasi, lalu menghindari perhitungan langsung dari eliminasi Gauss setiap kali sistem berubah hanya pada bagian B-nya. Nah, ini contohnya, misalkan A adalah matriks 3 kali 3, maka bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi L itu matriks segitiga bawah yang punya syarat elemen diagonal utamanya harus 1. U-nya adalah matriks segitiga atas. Jadi semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, algoritmanya cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk mencari suatu matriks L dan U, kita hanya menghitung masing-masing elemen dari tiap-tiap matriksnya ya. Jadi kalau kita punya misalkan matriks A sama dengan L dikali U. Nah, L dikali U ini nantinya itu kita kalikan aja dulu. Kalau kita punya misalkan matriks A-nya 2 kali 2, misalkan 1, 2, 3, 4. Matriks L ini kan matriks diagonal, sorry, matriks segitiga bawah, yang mana di sini kan 0. Di sini 1. Nah, di sini kita misalkan aja dengan A. Nah, yang U ini adalah matriks segitiga atas. Berarti di sini 0. Di sini kita misalkan B, di sini C, di sini D ya. Kenapa? Kenapa tidak 1 di sini? Karena yang punya syarat 1 itu hanya matriks segitiga bawah. Atau L di sini harus 1. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. 1 dikali B itu B ditambah 0 kali 0 berarti masih 0. Lalu 1 dikali C itu C ditambah 0 kali D itu 0. Lalu A dikali B ya AB ditambah 1 kali 0 ya 0. Lalu A dikali C itu AC ditambah 1 kali D yaitu D. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Berarti dari sini B-nya itu sama dengan 1. B sama dengan 1. Lalu C-nya itu sama dengan 2. C-nya sama dengan 2. Lalu AB itu sama dengan 3. AB sama dengan 3. Nah, karena AB sama dengan 3 dan karena B-nya diketahui sama dengan 1, berarti hanya sama dengan 3. Lalu AC plus D ini sama dengan 4. AC plus D itu sama dengan 4. A-nya diketahui yaitu 3, C-nya diketahui yaitu 2. 3 kali 2 ditambah D sama dengan 4. Sehingga D sama dengan 4 dikurangi 6, yaitu min 2. Nah, berarti sudah diketahui bahwa B-nya sama dengan 1, C-nya 2, A-nya 3, D-nya min 2. Nah, ini kita kembalikan lagi ke matriks yang tadi, yaitu matriks L-nya. Kita memisahkan matriks L-nya tadi sebagai apa? Sebagai 1, 0, A, dan 1. Nah, kita masukin A-nya. A-nya itu berapa? A-nya tadi kita peroleh adalah 3. Berarti 1, 0, 3, 1. Nah, ini matriks L yang kita peroleh. Lalu matriks U-nya, itu kita misalkan tadi B, C, 0, D ya. Matriks segitiga atasnya. Nah, berarti kita peroleh di sini B-nya tadi adalah 1, C-nya 2, ini sini 0, lalu D-nya itu min 2. Kira-kira gitu dalam mencari nilai matriks L dan matriks U dari matriks A 2 kali 2. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, bagi yang mau bertanya. Ada nggak? Nggak ada? Sejauh ini aman sih, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini contoh kecil sama dengan yang saya jelaskan barusan. Jadi kalau kita punya matriks, matriksnya itu seperti ini, A sama dengan 2, 1, 4, 3. Kita punya matriks A yaitu 2, 1, 4, 3. Nah, di sini kita akan mencari matriks L dan U-nya ya. Karena rumusnya adalah A sama dengan L dikali U. Sehingga matriks A ini nanti akan menjadi matriks L dikali U. Nah, matriks L-nya itu kan punya syarat, yaitu matriks segitiga bawah, di mana elemen diagonal utamanya itu harus 1. Berarti yang di sini 0, yang di sini kita misalkan aja dengan A gitu.
U-nya adalah matriks segitiga atas. Berarti di sini 0, di sini kita misalkan B, di sini C, di sini D. Nah, yang di sini kita kalikan aja seperti yang tadi, yaitu kita peroleh yang di sini itu kalau kita kalikan hasilnya adalah B, yang di sini C, yang di sini AB, yang di sini AC plus D. Nah, ini kita sesuaikan dengan matriks A-nya. Kita sesuaikan berarti di sini jelas B-nya itu sama dengan 2, lalu C-nya sama dengan 1, AB sama dengan 4. Karena B-nya sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan 2. Lalu AC plus D itu sama dengan 3. AC plus D itu sama dengan 3. Nah, A-nya itu 2, C-nya itu 1, berarti 2 ditambah D sama dengan 3, sehingga D-nya sama dengan 1. Nah, kita kembalikan lagi nih. Berarti matriks L yang tadi adalah yang ini, yaitu L sama dengan 10A1. 10A. A-nya berapa di sini? 2. Di sini 1. Nah, sama dengan yang ini. Lalu matriks U-nya adalah, yang di sini adalah BC0D. B-nya adalah 2, C-nya itu 1, D-nya adalah 1. Berarti 2, 1, 1, di sini 0 ya. Sama dengan yang di sini. Nah, di sini membuktikan bahwa hasil perkalian dari L dan U itu adalah matriks A yang tadi ya. Kalau kita kembalikan ke awal lagi, ternyata hasil perkaliannya itu sama dengan matriks A di awal. Nah, ini untuk penentuan apa ya? Untuk pencarian matriks L dan matriks U untuk matriks 2 kali 2. Cuman perhitungannya nanti akan agak sedikit ribet ketika diterapkan ke matriks yang berukuran lebih besar. Misalkan 3 kali 3. Itu akan cukup banyak perhitungannya. Meskipun sebenarnya tidak terlalu susah juga sih. Nah, di sini kita punya contoh untuk matriks 3 kali 3. Terapkan dekomposisi Doolittle untuk matriks di bawah ini. Kita punya matriks 3 kali 3, yaitu yang elemennya 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5 ya. Kita akan mencari nilai A sama dengan LU, berapa nilai L-nya, lalu berapa matriks U-nya gitu ya. Di mana L-nya ini matriks segitiga bawah, yang diagonalnya itu sama dengan 1. Elemen diagonal utamanya sama dengan 1. U itu adalah matriks segitiga atas. Oke, kita bahas. Nah, ini contohnya jadi A itu sama dengan 1122 min 3 36 min 5. Nah, tadi kita punya bentuk umum matriks ya untuk matriks L dan matriks U. Kita udah membahasnya untuk yang berukuran 2 kali 2, sekarang kita membahasnya untuk yang 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 sama dengan definisi yang tadi, L itu adalah matriks segitiga bawah, di mana elemen di atas diagonal utamanya itu harus 0, di sini 0, dan punya syarat tambahan yaitu elemen diagonal utamanya harus 1. 1 di sini. Berarti selain elemen-elemen yang disebutkan ini, kita misalkan aja dengan suatu variabel. Variabelnya di sini kita misalkan sebagai L21, L31, dan L32. Nah, kita misalkan bentuk umumnya seperti ini untuk matriks L. Lalu untuk matriks U, yaitu matriks segitiga atas, berarti semua elemen di bawah diagonal utamanya harus bernilai 0. Di sini 0, 0, 0. Berarti selain syarat ini, itu kita misalkan dengan suatu variabel. Di sini kita misalkan sebagai U11, ya, U11, U12, U13, U22, U23, dan U33. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita menghitung hasil perkalian dari L dan U. Jadi L dan U ini kita kalikan. Dan saya kira kalian sudah tahu ya, gimana konsep perkalian dari matriks. Matriks 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya ya. Berarti setelah kita kalikan, kita sesuaikan dengan masing-masing yang bersesuaian. Hasilnya nih berapa, nanti sesuaikan dengan masing-masing baris dan kolom yang ada pada matriks A-nya. Nah, di sini kita mendapatkan langkah yang pertama, yaitu hasilnya adalah U11 itu sama dengan 1.
satu ini didapat dari baris pertama kolom pertama. Ya, ketika kita sudah menghasilkan atau mengalihkan L dan U-nya. Lalu U12 itu hasilnya adalah satu dari baris pertama kolom kedua. U13 itu sama dengan 2 dari baris pertama kolom yang ketiga. Ini yang paling gampang sih. Nah, langkah yang kedua ini agak sedikit ribet sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus mengalihkan dulu matriks L dan U-nya ya. Kita kalikan dulu matriks L dan U-nya. Nanti kita akan dapat suatu rumus seperti ini ya. Karena nanti kita akan menyesuaikan dengan matriks A di sini, A21. Lalu kita akan mendapatkan nilai L21-nya, yaitu hasilnya adalah 2. Begitu juga untuk yang A22, nanti akan kita peroleh hasilnya untuk U22-nya, yaitu 2. Dan juga yang ketiga untuk matriks A23, nanti akan kita peroleh nilai U23-nya. Nah, di sini yang udah diperoleh adalah pada baris yang kedua, yaitu L21. Ya, baris kedua itu yang ini ya. L21, lalu U22 dan U23 ya. Jadi langkahnya itu per baris untuk mencarinya. Baris pertama yaitu dari sini U11, U12, U13, lalu baris yang kedua, lalu nanti baris yang terakhir ini L31, L32, lalu U33. Nah, ini langkah yang ketiganya. Sudah kita dapatkan hasilnya yaitu baris yang ketiga ya. Dari L31, L32, lalu U33. Ini L31-nya hasilnya itu 3, lalu L32-nya hasilnya 1,5, lalu lalu U33-nya ya, sorry, min 0,5. Nah, dari sini bisa kita langsung masukin ke bentuk umumnya tadi. Jadi dari hasil yang kita peroleh tiap-tiap elemennya itu bisa kita masukin ke bentuk umumnya sehingga sekarang nilai matriks L dan matriks U-nya adalah berbentuk seperti ini ya. Yang sudah kita peroleh tadi adalah nilai 2 di sini, 3 dan 1,5. Lalu untuk matriks U-nya adalah ini 1, 1, 2, 2 min 7 min 0,5 ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri gimana langkah-langkahnya dalam mencari masing-masing nilai dari tiap-tiap elemen dalam matriksnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita punya contoh yang kedua. Nanti akan saya keluarkan di UTS ini. Jadi ini mencari solusi dari SPL dengan menggunakan metode yang barusan. Yaitu menggunakan metode dekomposisi Doolittle atau di sini menggunakan forward dan back substitution yang dijelaskan pada slide 5. Ya, jadi sama sebenarnya dengan eliminasi Gauss ya. Kita mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear, cuman langkah-langkahnya di sini yang berbeda. Kalau dekomposisi LO itu menggunakan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Menggunakan dekomposisi atau faktorisasi. Langkahnya sama, dari suatu sistem persamaan linear di sini yang terdiri dari 3 persamaan linear dan 3 variabel, kita bikin dulu matriksnya, matriks koefisiennya, yaitu matriks A di sini dilihat dari masing-masing koefisien pada variabelnya ya. Di sini kan 1, di sini 1, di sini 2. Berarti 1, 1, 2 matriksnya. 1, 1, 2. Lalu di sini koefisiennya itu 2, 4, dan min 3. Berarti 2, 4, min 3. Lalu di sini 3, 6, dan min 5. Berarti matriksnya 3, 6, min 5. Kalau B ini adalah hasilnya ya, atau konstantanya yang ada di sebelah kanan, 9, 1, dan 0. Yaitu 9, 1, dan 0. Nah, nanti menggunakan cara yang barusan, menggunakan contoh yang pertama tadi, yaitu menggunakan cara dekomposisi Doolittle, akan kita dapatkan nilai L dan U-nya itu seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi, menggunakan programming, jadi bisa langsung kita peroleh nilai L dan nilai U-nya. Matriks segitiga bawahnya dan matriks segitiga atasnya sudah kita dapatkan. Nah, kalau sudah kita dapatkan L dan U-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan forward substitution dan back substitution. Ya. Jadi ini yang sudah kita bahas barusan.
A-nya seperti ini, lalu B-nya seperti ini, lalu dengan bantuan software, ini kalau nanti ada tugas ya bisa menggunakan programming, software Python, MATLAB atau R dan sebagainya. Gitu kita bisa mendapatkan L-nya itu seperti ini dan matriks U-nya itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bikin forward substitution, yaitu dari rumus yang sudah dijelaskan di teori sebelumnya ya, di halaman sebelumnya atau di slide sebelumnya, yaitu LY sama dengan B. Apa ini LY sama dengan B? L-nya itu adalah matriks yang ini, ya. LY sama dengan B. LY sama dengan B. Jadi L-nya itu matriks yang itu, yaitu 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 1,5, 1. Nah, dikali dengan Y. Y ini apa? Ya, kita misalkan aja Y1, Y2, Y3. Sama dengan B. B itu adalah yang ini, konstantanya 9, 1, 0. Nah, di sini kita menggunakan langsung aja kalau kita bisa menggunakan forward substitution ya. Kita kalikan aja matriks yang L ini dengan Y. Itu nanti akan kita peroleh nilainya Y1 itu sama dengan 9. Lalu kita bisa juga mendapatkan Y2 sama dengan 17. Dan nanti bisa kita dapatkan juga Y3-nya ini sama dengan min 1,5. Dan kita bisa mendapatkan nilai dari matriks Y-nya ya. Kita bisa mendapatkan nilai dari matriks Y-nya, yaitu 9 min 17 min 1,5 ya. Y1-nya ini Y2-nya, dan ini Y3-nya. Lalu selanjutnya kita menggunakan back substitution. Jadi setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, kita menggunakan back substitution dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Ux itu sama dengan Y dari matriks U dan vektor Y. Matriks U-nya tuh yang ini ya. Ux sama dengan Y, berarti kita tulis dulu Ux sama dengan Y. Berarti matriks U-nya itu yang itu sebelah kanan. 1, 1, 2, 0, 2, min 7, 0, 0, min 0,5 dikali dengan X. Nah, X di sini itu adalah variabel-variabel yang ada dalam sistem bersama linear. Nah, tadi di soal itu, variabel yang digunakan adalah variabel X, Y, dan Z. Berarti X di sini itu adalah vektor yang berisi X, Y, dan Z. Ini tergantung dari soalnya ya. Kalau soalnya menggunakan variabel X1, X2, X3, jadi gunakan itu. Kalau menggunakan X, Y, Z, ya gunakan X, Y, Z. Nah, Y-nya ini adalah yang kita dapatkan dari hasil forward substitution, yaitu 9 min 17 min 1,5. Nah, ini kita tinggal kalikan aja matriksnya. Matriks U dan X ini kita tinggal kalikan. Contohnya aja ya, yang paling gampang itu yang bisa kita langsung dapatkan hasilnya adalah ketika kita mengalihkan yang baris ketiga ini ya. Ini jelas min 0,5 dikali dengan Z sama dengan min 1,5. Berarti Z-nya ini sama dengan 1,5 dibagi 0,5 yaitu 3. Kita dapatkan Z-nya sama dengan 3. Nah, di sini Z sama dengan 3. Untuk X dan Y-nya ini nanti bisa kalian lakukan perhitungan sendiri. Kita peroleh di sini nilai X-nya itu ternyata sama dengan 1 dan Y-nya ternyata sama dengan 2. Jadi solusi dari SPL tersebut itu adalah X sama dengan 1, X, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Ini juga akan sama hasilnya ketika kalian menggunakan cara-cara yang lain. Misalkan cara eliminasi Gauss, cara substitusi, eliminasi ya yang diajarkan di SMA kemarin, atau metode campuran. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi materi kita mengenai dekomposisi LU yang metodenya itu ada dekomposisi Doolittle. Sebenarnya ada dua dekomposisi di sini metodenya. Ada metode dekomposisi Doolittle, ada juga metode dekomposisi Kraut. Cuman tidak saya bahas untuk yang metode dekomposisi Kraut ya. Cukup yang metode dekomposisi Doolittle saja yang saya bahas. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada pertanyaan.